Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi dengan NIM 207190079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hewan dan lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, energi, mineral, flora, dan fauna yang ada di atas tanah. Di dalam tanah maupun di perairan, di dalam lingkungan setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lainnya dan bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup, baik dengan komponen biotik maupun abiotik. Komponen-komponen pembentukan ekosistem terdiri dari komponen hidup biotik dan komponen tak hidup abiotik. Apabila di dalam ekosistem interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik seimbang, maka akan terbentuk keseimbangan alam yang baik. Begitupun sebaliknya, contoh ketika musim kemarau, maka jumlah rumput akan berkurang sehingga berpengaruh kepada kehidupan rusa. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu misalnya disebabkan karena bencana alam seperti membuang limbah ke saluran air dan membuang sampah sembarangan. Contoh gambar musim kemarau bisa dilihat seperti ini ya. Selanjutnya, contoh gambar membuang limbah ke saluran air. Bisa dilihat ya teman-teman. Adapun komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat pada lingkungan. Keberadaan komponen abiotik sangat berpengaruh pada jenis makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan. Komponen abiotik meliputi cahaya, udara, matahari, suhu, dan air. Dan komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Menurut perannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang menghasilkan zat makanan yang diperlukan organisme lain. Kedua, konsumen adalah makhluk hidup tidak dapat membuat makanan sendiri, konsumen bergantung pada organisme lain untuk makanannya. Ketiga, pengurai atau decomposer bertugas membusukkan dan mengurai hewan, tumbuhan yang telah mati. Pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa persaingan, predasi, simbiosis. Simbiosis adalah jenis interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam satu lingkungan. Adapun 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. 2. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, yang satu individu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang satu dirugikan. Ketiga, simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu diuntungkan, sedangkan satu individu lainnya dirugikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ada faktor genetik dan hormon. Sedangkan faktor eksternal ada makanan, air, aktivitas tubuh, suhu, dan oksigen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.